berangkat dari keprihatinan bahwa di daerah kita itu masih ada daerah-daerah yang sejak Indonesia merdeka itu belum pernah menikmati listrik. Seperti Kecamatan Pasorongan, Kecamatan Peranggaan, yang memang medannya sulit itu PLN. Madura Tribun News, saat ini saya sudah bersama sosok yang namanya terkenal di Madura, khususnya di Sumeneb, pengusaha sukses, pengusaha muda, Bang Khairul. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kalau Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, kita akan bincang-bincang terkait pengusaha. Bang Khairul ini sosok pengusaha muda yang terkenal, sukses, terutama di bidang kelistrikannya. Gimana Bang ceritanya dari awal-awal terjun di dunia? Ya, saya pertama kali terjun di dunia kelistrikan itu di tahun 2007. Hampir 13 tahun yang lalu, 2006 2007 gitu. Nah, saya itu pertama kali memang berangkat dari keprihatinan bahwa di daerah kita itu masih ada daerah-daerah yang sejak Indonesia merdeka itu belum pernah menikmati listrik, terutama di kepulauan. Nah, begitu saya tahu bahwa rasio elektrifikasi kita itu memang rendah sekali, saya punya inisiatif untuk terjun di dunia kelistrikan ini. Nah, tentu memang ada pihak-pihak yang kita gandeng gitu ya, ada di PLN terutama karena yang terus pemangku kepentingannya jelas, yang leading sektornya itu mesti PLN. Terus waktu itu juga ada kantor energi dan sumber daya mineral. Jadi kantor SDM di Sumeneb itu ada waktu itu. Nah, sekarang ini sudah dilebur menjadi kantor sumber daya alam SDA gitu. Kita survei memang rasio elektrifikasi kita rendah, dan akhirnya ya kita terutama meminta kepada pemerintah daerah pada saat itu, pemerintah daerah untuk dibangunkan jaringan-jaringan di daerah-daerah memang tidak ada listrik, ya memang rasio elektrifikasinya rendah. Ya, bisa saja kita pakai energi baru terbarukan waktu itu kalau di kepulauan terpencil, bisa juga dengan kerjasama dengan PLN untuk melistriki daerah-daerah memang terpencil, seperti di daerah daratan yang memang seperti Kecamatan Pasorongan, Kecamatan Peranggaan yang memang medannya sulit itu untuk PLN juga tidak masuk ke sana, ya akhirnya kita yang masuk ke sana seperti itu. Ya banyak lah kalau itu di Sumeneb ya, ada kalau di Sampang juga ya, di Pamekasan juga ya, kita sudah hampir seluruh Madura pernah kita ya sama berjuang untuk melistriki warga itu yang memang tidak pernah menikmati listrik selama Indonesia merdeka seperti itu. Perkembangannya sampai sekarang seperti apa? Ya alhamdulillah saya itu mulai dari awal merintis usaha itu cuma punya satu karyawan. Terus ada 2 karyawan, habis itu ya alhamdulillah sampai sekarang ini sudah saya belum punya ada 26 karyawan di kantor saya ini yang tiap hari ya yang kerjanya tidak lepas dari tenaga listrikan itu ya, untuk pasang baru dan lain-lain gitu seperti itu. Dalam bisnis ini apa Bang kendala-kendala ini? Ya kendala-kendalanya ya kita ini kan ya kalau saya boleh mengeluh itu bahwa kita ini memang tidak ada kepastian hukum di Indonesia ini. Pekerjaan yang sudah selesai, itu belum tentu selesai. Ketika sudah diperiksa oleh inspektor sudah selesai, diperiksa oleh BPK sudah selesai, ternyata ada laporan lagi, diperiksa lagi, tidak selesai. Gitu loh. Itu yang kadang membuat para pengusaha, teman-teman kita itu malas untuk bekerja sama terutama di proyek ketenaga listrikan ini untuk pemerintah kan seperti itu. Jadi hampir tidak ada kepastian hukumnya gitu. Ya biasalah kadang premanisme kecil-kecilan waktu di daerah-daerah ketika kita pasang tiang dan lain-lain, tapi itu bisa diatasi dengan baik. Saya kan
terus ya mendorong kepada pemerintah, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Memang pulau-pulau kita yang kecil dan terpencil itu memang harus mereka itu harus disediakan tenaga listrik. Nah, karena kenapa? Supaya mereka itu merasa pemerintah itu hadir di sana. Negara ini hadir, bukan pemerintah, tapi negara ini hadir di sana. Karena itulah sebuah pengikat, sebuah instrumen yang mempersatukan kita bahwa kita ini hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia. Bahwa mereka itu diperhatikan oleh kita. Karena memang sangat memprihatinkan sekali ketika saya itu sering ke daerah kepulauan di Kekangian gitu ya. Ada anak kecil belajar di bawah lampu tenaga surya yang kita pasang itu. Kenapa kok adik belajar di sini? Iya Pak, karena di rumah saya itu gelap. Saya tidak bisa belajar kalau tidak bisa ngisi pekerjaan rumah dan lain-lain. Nah, saya habis ngaji saya langsung ke sini. Jadi ada berkelompok itu mungkin ada 5 atau 6 orang anak kecil yang belajar di bawah lampu PJU itu yang kita bangun. Ya ini potret berbangsa dan bernegara kita di era yang katanya modern seperti ini. Mereka masih ketinggalan, bukan cuma ketinggalan teknologi atau ketinggalan mata pelajaran lain-lain, tapi juga ketinggalan untuk pelayanan hidup dasarnya saja mereka sudah ketinggalan. Sampai sekarang yang wilayah kepulauan yang belum nikmati listrik itu dan masih digarap oleh Cina. Kalau sekarang ya tinggal Pulau Gili Raja itu. Iya, tinggal Gili Raja. Ini PR saya lah untuk segera dinyalakan ya, karena memang tidak bisa menyamakan antara kabupaten satu dan kabupaten yang lain. Kalau mungkin kabupaten yang A ini kalau ketika dia punya keinginan untuk membangun sebuah daerah, oh ini langsung gelontorkan sekian gitu sampai selesai tahun satu anggaran. Kalau ini kan beda. Ini ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Sedikit demi sedikit dibangun, diinjek-injek lah gitu. Kalau orang diinjek kan ini dikasih sekian, dibangun, dikasih sekian mau sampai selesai kan. Padahal kemampuan anggarannya ada. Cuman kita kan yang dipikirkan ini kan political will, goodwill-nya dari pemimpin kita. Bagaimana caranya membangun wilayah ini yang bukan tadi untuk koneksi ya, bukan cuma masalah tenaga listrikan, tapi juga kalau di kepulauan itu saya melihat fasilitas-fasilitas dasar penunjang kehidupan masyarakat itu kan masih minim. Kalau menurut saya secara lingkungan dan lain-lain di zaman Indonesia yang katanya modern ini kan memang mereka sudah tidak layak lah untuk mendapatkan hal seperti itu. Dan memang harus dikelola dengan baik, sanitasi dan lain-lain, masalah lingkungan dan lain-lain, sampah di kepulauan luar biasa. Ini PR bagi pemimpin kita ke depan, dan ya. Ditambah lagi saya sebagai ketua Kadin juga ya. Kalau ketua Kadin Kamar Dagang Industri, ketika ada disparitas harga antara kepulauan dan daratan, ini yang harus kita anukan itu memang. Karena kenapa? Disparitas harga ini kalau kita tidak ditanggulangi dengan serius, masyarakat pasti yang dirugikan, dampak ekonominya ke masyarakat sangat luar biasa. Yang satu daerah ini yang di daratan ini harga harga 1 kilo minyak goreng umpamanya 10.000, kalau sampai ke Pulau A yang memang jaraknya cuma 20 mil laut itu bisa 15.000. Ke Pulau B yang jaraknya 30 mil laut ini bisa sudah 20.000. Berubah lagi lah, ini yang harus diingat. Karena yang di sana pendapatan masyarakat yang di sana belum tentu lebih tinggi dari masyarakat yang ini. Jadi gimana mereka mau saving? Bagaimana cara mereka menyekolahkan anaknya ketika mereka itu tidak punya sumber daya untuk membayar biaya pendidikannya gitu. Kan seperti itu. Jadi ini tugasnya pemerintah kita Pak. Program dalam bisnis Abang ini yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu? Saya sudah mendiversifikasi usaha saya gitu dari pertama dari tenaga listrikan itu kan ke pariwisata. Tidak hanya di listrik ya? Iya, ke pariwisata juga di jasa teknik, keteknikan gitu kan ya, juga procurement, pengadaan barang dan lain-lain. Jadi tapi yang berhubungan dengan keteknikan kalau pengadaan barang. Tapi kalau yang
Kalau jasa juga begitu, jasa kesultanan teknik lah, ya perencanaan juga juga pengawasan. Ini kan karena memang dasarnya saya itu kuliah dan pendidikan saya itu memang dari keteknikan. Seperti itu. Bang Irul melihat apa selama ini respon pemerintah? Ya responnya slowly gitu loh kan ya responnya sangat lambat sekali gitu kan ya. Saya kan ingin wilayah kita ini ketika ada tempat wisata umpamanya ya, contoh tempat wisata baru yang memang hit, yang memang orang pengen tahu ke sana, kan fasilitasnya harus terutama petunjuk arah, infrastruktur ke sana, jalan dan lain-lain, pelebaran jalan dan lain-lain kan. Jadi respon kita ini lambat sekali gitu loh. Lain dengan daerah-daerah lain ketika Banyuwangi yang kita contoh gitu. Jauh. Iya jauh lah gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan. Saya bukan mengkritik karena mereka teman saya semua gitu kan ya. Mereka teman saya semua, ini masukan gitu. Ya, Pak Bupati, Wakil Bupati, anggota dewan, ini masukan kepada beliau-beliau ini bahwa di tengah zaman yang semakin cepat berubah ini memang harus respon kita harus cepat gitu loh, harus cepat gitu. Ketika ada ini langsung cepat responnya bagaimana? Iya cepat tanggap gitu loh, cepat tanggap. Oh ini wisata ini bisa menggerakkan ekonomi, ini harus tanggap kita harus tanggap. Kalau kita dibiarkan semua pengusaha mati dengan sendirinya. Pengusaha itu samping sebagai penggerak ekonomi, mereka juga ada efek dominonya kepada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bisa buka toko, jualan apa, apalagi wisata bisa jualan aksesoris, bisa jualan produk-produk khas Sumeneb yang memang bisa dijual di daerah itu. Tapi sekarang kan responnya kan lambat. Nah, kita mau ngapain? Kita tidak punya wewenang untuk itu. Saya kan sebagai kadin ya, sebagai ketua kadin dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini, saya kan sebagai mitra strategisnya saja. Ketika ditanya bagaimana tentang masalah inflasi, bagaimana tentang masalah income pendapatan per kapita, bagaimana tentang masalah produk domestik bruto kita, saya kan cuma ngasih advice, ngasih nasihat kalaupun itu diambil. Kalau udah diambil kan gimana caranya gitu kan, seperti itu. Kita harus sering duduk bersama, bukan cuma grup diskusi, tapi itu bisa menjadikan sebuah kebijakan yang memang bisa dan dirasakan oleh masyarakat kita. Seperti apa yang akan masyarakat kita nikmati nanti dari kebijakan-kebijakan ini. Bang, mungkin terakhir Bang, ada pesan-pesan untuk pemirsa Tribun. Ya, saya Nail Anwar, kebetulan saya juga Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Sumeneb. Saya berharap dengan ulang tahunnya Tribun ini, Tribun menjadi media yang tetap bisa dipercaya oleh masyarakat, tetap sukses selalu dan bisa menjadi pencerah bagi masyarakat kita. Baik, terima kasih pemirsa Mandala Tribunnews. Kita sudah bincang-bincang dengan pengusaha yang sukses yang berita. Terima kasih, Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.